Amin. Shalom semuanya. Ya. Hari ini saya diingatkan Tuhan untuk apa yang harus saya sharingkan hari ini. Dan waktu itu Roh Kudus ingatkan kembali tentang panggilan Tuhan. Saya berjudul hari ini adalah The Calling. The Calling. Saya mau tanya dulu sebelumnya, siapa yang sudah tahu panggilan Tuhan di hidupmu? Coba angkat tangan. Yang belum tahu, ada nggak? Angkat tangan, nggak apa-apa, nggak dosa. Ada? Semuanya sudah tahu? Atau masih ada yang bingung? Saya lihat masih banyak muka-muka yang bingung. Masih bertanya-tanya, apa panggilan Tuhan di hidupku? Ya, saudara, banyak sekali orang Kristen bahkan yang sudah mengenal Tuhan. Mereka sudah berjemaat sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun. Tapi mereka masih nggak ngerti, apa sih panggilan Tuhan di hidupnya. Panggilan Tuhan bukan berbicara tentang, oh kita harus jadi hamba Tuhan. Atau kita harus jadi pelayan singer mungkin, atau usher, atau apapun itu. Enggak, saudara. Tapi Tuhan punya panggilan khusus untuk setiap kita. Mungkin kau dipanggil sebagai pengusaha, engkau dipanggil sebagai donatur mungkin, engkau dipanggil sebagai penginjil, macam-macam saudara. Tapi pastikan kita tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan, supaya jalan kita ini lebih terarah saudara. Kita bisa mempertajam setiap panggilan yang Tuhan taruh di hidup kita. Kita mau baca terlebih dahulu, saat ini saya mau ajak kita mau belajar dari Yeremia. Kita mau baca dalam Yeremia 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita mau baca ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Saudara bisa lihat di sini, Yeremia itu adalah keturunan imam. Kalau di sini, kalau hari-hari ini ngomong keturunan pendeta, keluarga pendeta. Ya. Di sini dikatakan firman Tuhan datang ke dalam hidupnya. Di zaman apa? Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Tapi yang anehnya saat saya baca ini, dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia. Artinya bin itu kan anaknya kan saudara. Yoyakim bin Yosia. Jadi saat pemerintahan ayahnya, saat pemerintahan Yosia, Yeremia ini sudah mendengar panggilan Tuhan. Tapi yang herannya, Tuhan berkata lagi, zaman Yoyakim bin Yosia, anaknya Yosia tuh waktu memerintah, ada panggilan Tuhan lagi. Itu berarti udah berlangsung lama loh saudara. Enggak berhenti di situ. Sampai akhir tahun yang ke-11 zaman siapa? Sedekia bin Yosia. Anak lagi, udah memerintah lagi, beda lagi. Firman itu datang. Ini artinya apa? Yosia saat mendapatkan panggilan Tuhan, dia nggak ngeh, saudara. Dia nggak meresponi. Bahkan sampai rajanya yang memerintah, sampai diganti anaknya pun, sampai 3 kali loh firman Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup Yeremia. Diperkatakan dan dia ini masih belum, tahu nggak sih Yeremia? Tahu harusnya panggilan itu. Karena berulang-ulang datang, tapi tidak ada respon di hidupnya. Nah, kenapa yang bikin gak respon saudara? Nanti kita akan baca dalam ayat selanjutnya. Seringkali kita juga seperti itu saudara. Kita mungkin dipanggil Tuhan sejak kita masih
duduk di bangku sekolah mungkin. Ayo layani aku nak. Gitu. Tapi seringkali kita malas saudara. Saya saudara sebenarnya mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan itu udah saya ingat saya dari waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah dari awal tahun pertama, waktu itu saya kuliah di Bandung dan saya ini dalam hati saya ini selalu dikatakan, ayo layani Tuhan. Ayo. Saya waktu itu berjemaat di sebuah gereja, setiap minggu saya ke sana dan saya dikatakan, aduh pengen sih Tuhan aku melayani, tapi aku nggak bisa Tuhan. Layani apa coba, bingung. Kan sering kan di gereja kan dibuka, bukan lowongan ya ini ya, kesempatan untuk melayani, usher, singer gitu kan. Terus apalagi macam-macam, pendoa mungkin. Saya ini setiap kali ada pengumuman itu saya lihat, aduh saya bisanya di mana ya? Bingung saya. Aduh apa ya Tuhan ya? Masa singer? Tapi saya nggak bisa, nggak terlalu bagus suara saya. Gimana ya? Akhirnya saya membatalkan lagi. Dan itu berulang-ulang sebenarnya. Berjalan beberapa tahun, ayo kamu ini sudah mau lulus loh. Kamu nggak mau melayani Tuhan. Pengen sih. Waktu itu saya ada teman yang sudah melayani di gereja itu. Sebenarnya Tuhan tuh bukakan peluang-peluang. Sebenarnya kalau saya mau tuh bisa lah. Daftar aja coba, tolong bantuin dong. Aku pengen daftar pelayanan gitu. Tapi itu nggak pernah keluar. Karena saya merasa aduh. Takut, nggak mampu. Yang kedua apa? Agak malas juga. Waduh nanti kalau saya sudah pelayanan. Waktu me time saya ini berkurang. Pasti ada latihan lah, yang ada doa pelayan lah, yang ada macam-macam. Saya lihat pelayan yang ada di tempat ini coba hari senggangnya kapan gitu kan, susah banget kayaknya. Kalau dituntut bisa setiap hari bisa ada di tempat ini mungkin. Setiap hari harus melayani Tuhan. Nah itu kadang saya tuh aduh iya ya udahlah nanti aja dah. Kayak Yeremia saudara. Dipanggil lagi, mundur lagi. Dipanggil lagi, mundur lagi. Yeremia saya percaya ini umurnya udah cukup banyak saudara saat dia memenuhi panggilan Tuhan. Tapi percayalah saat Tuhan memanggil, itu Tuhan itu sudah menetapkan setiap kita. Dikatakan dalam firman bahkan sebelum kamu lahir, kita mau baca ya. Dalam Yeremia 1 ayat 4-7. Yang ajaibnya itu Tuhan itu adalah Tuhan yang sabar. Dia selalu menunggu. Tapi menunggu itu ada waktunya, saudara. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Jangan sampai saat kita kembali ke surga, kita masih belum memenuhi panggilan Tuhan. Ya. Kita baca Yeremia 1 ayat 4-7. Firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yeremia ini. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Sejak di kandungan, Tuhan itu sudah tahu destininya. Saudara katakan, Tuhan sudah tahu destiniku. Tuhan sudah tahu destiniku sebelum aku lahir. Masih di kandungan Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan pengen kita meresponi. Karena Tuhan itu gak pernah maksa saudara. Katakan Tuhan tidak pernah memaksa. Saat Tuhan memanggil, dia gak pernah maksa. Ayo kamu pokoknya harus. Enggak. Kamu mau gak? Aku panggil kamu mau gak? Kalau belum mau, ditunggu saudara sama Tuhan. Jangan takut, ditunggu saudara. Tapi gak tahu sampai kapan saudara. Ya, katakan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Yeremia menjawab, katanya apa? Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda.
Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara, kesalahan kita, kegagalan kita dalam meresponi panggilan Tuhan, karena kita melihat dalam sebuah panggilan itu biasanya diperlukan sebuah skill atau kemampuan. Dunia memang mengharuskan seperti itu, saudara. Saat kita melamar dalam sebuah pekerjaan misalnya, saudara mau melamar sebagai akuntan misalnya dalam sebuah perusahaan, saudara pasti harus mempunyai skill itu kan, betul? Berani nggak saudara tidak punya skill itu dan saudara bukan lulusan jurusan itu, saudara memberanikan diri untuk melamar, diterima nggak kira-kira? Nggak akan, saudara. Karena dunia memang mengharuskan seperti itu. Kalau kamu mau memenuhi panggilan, kamu harus punya skill. Yeremia sama, saudara. Ketika panggilan Tuhan datang dalam hidupnya, dia tidak melihat dengan cara Tuhan, gak ngerti isi hati Tuhan. Dia berkata, aku ini gak mampu, ngomong aja gak becus. Seperti Musa, saat dipanggil Tuhan, dia ngomong, aku ini gak bisa. Aku tuh gak pandai berkata-kata. Kita seringkali mengukur hal itu, dipikir kita ini harus mampu dulu baru bisa dipanggil Tuhan. Enggak, saudara, salah. Tuhan tidak melihat kemampuan kita. Katakan, Tuhan tidak melihat kemampuan karena memang kita ini enggak mampu. Kita harus sadar kita ini tidak mampu. Standar Tuhan itu kalau mau diomong perusahaan, tinggi harusnya. Tapi kalau kita mau nyampein, aduh saya harus mampu dulu baru saya melayani Tuhan. Saudara, telat nanti seperti Yeremia. Untung Yeremia akhirnya sadar. Dikatakan, aku tidak mampu berbicara. Yang dilihat manusia apa? Skill. Mungkin saat hamba Tuhan di tempat ini, Ibu Nani mungkin manggil, ayo. Mungkin Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara dalam hatinya, engkau dipanggil. Kamu harus melayani ya, kamu jadi juru masak di Glorious Kitchen. Terus, aduh saya nggak bisa, saya masak aja. Kadang diprotes, suami saya aja kadang kalau makan makanan saya aja, kadang aduh mengeluh. Tapi kok ini kok dipanggil, suruh jadi juru masak Glorious Kitchen. Katanya, kalau Tuhan sudah memanggil, ikuti aja. Nanti Tuhan yang akan memperlengkapi. Amin, saudara. Nah, di sini katakan, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kuutus, haruslah engkau pergi. Yang Tuhan lihat dan Tuhan mau itu apa? Bukan skill kita. Bukan kemampuan kita, karena Tuhan tahu kita ini gak mampu. Yang Tuhan mau, kamu itu mau gak taat sama Tuhan? Garis bawahi. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Artinya apa? Kita taat. Mampu gak mampu? Nomor sekian, saudara. Kalau ada perintah Tuhan, engkau merasa engkau gak mampu, jalani aja. Saudara boleh tanya kepada setiap kita yang pergi ke pulau-pulau. Kalau ditanyain, disuruh membuat lawatan di sana, disuruh membuat kegerakan di sana. Apalagi waktu awal-awal kita ke pulau-pulau, saudara. Masih ingat yang pelayanan di tempat ini? Saya mau tanya yang pernah pelayanan ke pulau-pulau atau diutus kemanapun itu. Saudara, hatinya gentar enggak? Saudara ngerti enggak? Saudara tahu pasti enggak? Saya akan melakukan perkara yang ajaib. Amin, saudara, kalau itu. Tapi kadang yang harus dilakukan apa? Enggak ngerti, saudara. Waktu kemarin anaknya Ko Iis kesaksian di sini, Daniel, kita ini kurang persiapan. Saya waktu pergi ke pulau saya enggak tahu apa yang harus aku buat. Mereka bertiga apa berempat tuh. Turun dari kapal.
Nggak ngerti saudara, ini mau kemana dulu. Tapi akhirnya dipertemukan saat tanya dengan orang, saat tanya dengan kepala kapal dan lain sebagainya. Tiba-tiba ditunjukkan. Dan saat itu juga dibukakan semuanya. Ini artinya apa? Sebenarnya kita ini nggak bisa apa-apa. Jangan anggap kita yang udah pernah pelayanan kemanapun, engkau berkata aku bisa, nggak bisa. Sebenarnya itu Tuhan yang menetapkan dan Tuhan yang memperlengkapi setiap kita. Yang penting apa? Kita mau, kita taat. Tuhan memperlengkapi. Dalam Yeremia 1 ayat 9 sampai 10. Tuhan itulah Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Dia adalah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dengan sangat perfect. Saat Dia mengutus, gak akan kau dibiarkan, gak bisa apa-apa. Tuhan akan memperlengkapi. Lihat di sini Yeremia diperlengkapi. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan tahu kan, Yeremia kan ngomong, Tuhan aku ini gak bisa ngomong. Aku ini gak bisa ngomong Tuhan. Kok pakai aku jadi nabi itu kan harus ngomong. Terus gimana? Nah ini, Tuhan memperlengkapi. Ketahuilah pada hari ini, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Diperlengkapi, ditaruh. Jadi Yeremia ini memang gak bisa ngomong, tapi Tuhan naruh firman-Nya. Yeremia cuman mau menyampaikan, menjadi penyambung lidah Tuhan. Udah itu, that's it. Gak perlu Yeremia punya, aku harus punya mimpi, harus menangkap mimpi Tuhan dan lain sebagainya. Gak, Tuhan yang naruh. Jadi kemampuannya itu bukan kemampuan Yeremia. Sekali lagi, kalau engkau disuruh hari ini, ayo kamu harus doling untuk kota ini. Apa yang harus dilakukan? Waduh, aku takut. Nanti kalau setannya nyerang balik saya gimana? Kalau kuasa jahat nyerang saya gimana? Saya ke kamar mandi aja masih takut. Apalagi kalau saya disuruh ke pelosok-pelosok. Aduh, gak bisa saya kayaknya. Takut duluan saudara. Saudara, saat Tuhan menyuruh, Dia yang akan memperlengkapi dan memberi kemampuan. Kita tuh sering kok, kalau doling itu kita tuh gak tahu apa-apa. Lihat apa? Nah saudara, saya mau ada cerita lucu ini dulu. Waktu pelayanan di Manado, gak tahu itu waktu Bahtera ke Manado, waktu itu tahun berapa ya, 2000, kalau gak salah 2006 apa 2006 ya kira-kira ya. Itu pertama kali saya ikut pelayanan ke pulau-pulau. Waktu itu saya satu mobil, kebanyakan tuh orang Sion saudara. Saya dari Temanggung waktu itu, kebanyakan orang Sion. Dan di situ ada seorang pelihat yang sangat peka banget. Duduknya di depan. Dia kalau melewati atau mencium, bukan mencium ya, melewati daerah yang atmosfernya nggak baik gitu ya. Muntah-muntah, saudara. Weh, gitu. Saya ini kan bingung, saya tuh kan nggak pernah tahu saudara. Saya ini nggak pernah tahu kalau orang Sion udah pada tahu. Orang ini peka banget, tiap kali kamu najis ya gitu misalnya gitu ya. Kita sedang berbuat gak baik, bilang weh gitu. Saya ini takut, waduh jangan-jangan kalau saya di dekat dia, aura saya gak baik, diwein saudara. Takut saya itu. Duduk di depan, saya duduk di belakang. Saya duduk di belakang. Kebetulan waktu itu ada Pak Victor, pendeta HTI sekarang. Pak Victor, ada Pak Hengki, saya duduk di belakang. Waktu itu, nggak tahu Kohiri ada nggak ya? Semobil nggak? Ada ya kok ya? Oh. Hah? Satu mobil berarti kita, satu tim kita. Disuruh doling saudara, karena kita mau ngadain KKR. Doling itu apa? Doa keliling saya nggak tahu. Kalau berdoa saya tahu, doa keliling. Apa? Terus waktu itu, ya wah pokoknya rame-rame lah ya, kita mah pokoknya maju dulu. Taat dulu yang penting saudara, taat dulu. Ikut, saya ikut. Ya, waktu di tengah perjalanan, gitu, jalannya udah rada, jalan di daerah sana itu kan
kecil dan belok-belok saudara. Saya tuh ada agak pusing gitu tuh. Duduk di belakang. Terus waktu itu ada yang tanya, ayo ada yang lihat apa enggak? Gitu. Pak Victor, ada yang lihat apa enggak? Gitu. Pak Victor waktu itu langsung jawab, saya lihat ada pohon pisang. Saudara, kita ini sedang lewat perkebunan pisang. Saya lihat ada pohon pisang. Gitu. Aduh, saya itu mau ketawa tapi ini lagi doa, dikira gimana, tapi itu pernyataan yang sejujur-jujurnya. Kalau saya ditanyain, kamu ngelihat apa? Sama, saya juga ngelihat hal yang sama. Pohon-pohon, lihat ada sapi dan lain sebagainya, saudara. Saya nggak tahu gitu tuh. Aduh, tapi ya, aduh, kalau ingat hal itu lucu banget lah gitu. Kalau dia omong, Batra itu jago doa keliling. Enggak, saudara. Memang ada beberapa orang yang dikasih karunia untuk melihat. Ya itu harus dikerjakan bagiannya. Kalau saya ini jarang melihat sesuatu gitu saudara. Saat doling, waktu kita di Bali juga, saya nggak tahu ngelihat apa ya ini ya, si Gidi pelihat dia, melihat, ini ada kuasa jahatnya penunggunya di sana, ini di sini. Bagus saudara, kalau engkau dipanggil sebagai pelihat, kita harus pakai. Untuk apa? Supaya membantu teman-teman yang nggak bisa ngelihat ini. Mungkin kita bisanya berdoa, kita bisanya berdeklarasi, kita bisanya, saya pokoknya beranilah kalau yang manjat-manjat matok. Nah itu juga keahlian khusus, nggak semua orang berani saudara. Tapi kita harus ada di bagian kita masing-masing. Taat dalam panggilan Tuhan. Gitu. Ya, seperti tadi, walaupun dengan keunikan saya punya teman, dia bisa melihat, istilahnya alam rohnya kebuka ya. Tapi saya tanya, yuk kamu kok gak ikut pelayanan sih kamu sih? Jadi pelihat dong, jadi pendoa, supaya doanya itu bisa tepat. Loh benar saudara, Ibu Nani ini, Ibu Nani peka saudara. Tapi untuk masalah melihat juga belum tentu juga. Karena waktu itu Ibu Nani pernah bersaksi dia itu disuruh doa dengan hamba Tuhan ya waktu itu ngadep ke laut apa-apa. Tiba-tiba Ibu In berkata, itu doanya tuh lawan siapa? Nggak tahu. Lawan siapa? Rencang lihat ada wujud rohnya diberitahukan, ada pendoa atau Ibu In waktu itu, ada naga atau apa gitu. Baru Ibu Nani, meresponi, ya aku tahu ini yang aku lawan tuh ini. Jadi aku harus memperkatakan seperti ini, deklarasikan harus seperti ini. Supaya apa? Terarah saudara, tepat. Kalau kita nggak tahu, nggak ada yang bisa ngelihat gitu, kita doanya cenderung ngambang. Tidak tepat sasaran. Nah saudara hari-hari ini, ayo apapun panggilanmu, engkau yang streaming hari ini, panggilan itu banyak, engkau jadi pengusaha, jadi raja, jadi imam untuk keluarga, jadi pekerja, jadi mempelai, jadi pilar yang mungkin gak banyak ngomong tapi engkau yang memegang akan bangunan itu supaya gak goyah. Hari-hari ini bangkitkan lagi, perlu saudara. Panggilan itu dikembalikan, diteguhkan karena banyak dari setiap kita yang sudah malas, itu kan zaman dulu, itu kan enggak saudara. Ini berlaku setiap waktu. Karena apa? Ini perjanjian Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan panggilan dari gereja, bukan panggilan dari keluargamu atau enggak. Ini Tuhan yang menetapkan. Jadi kita harus meresponi. Kita harus meresponi. Dan saya percaya, saya berharap, saya berdoa setiap kita. Kalau engkau sudah lari dari panggilanmu, hari ini waktunya kita kembali. Jangan takut engkau gak mampu. Mungkin hari ini engkau baru dipanggil untuk dibukakan. Ternyata Tuhan itu sudah nyuruh aku menjadi pendoa syafaat. Lakukan. Tapi aku gak bisa. Jangan takut. Yeremia 1 ayat 1 sampai 12. Yeremia 1 ayat 11 ayat 12 dikatakan kalau Tuhan sudah memperlengkapi, dia juga ngelatih. Yeremia apa serta merta dia bisa
Enggak, dilatih dulu sama Tuhan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apa yang kau lihat? Hai Yeremia, dites dulu nih. Namanya orang kalau mau bertinju atau berlatih, dites dulu. Pukulan kamu gimana? Diperlengkapi dulu. Firman Tuhan berkata, apa yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Walaupun mungkin hari ini kalau engkau disuruh doling, dan kau berkata, apa yang kau lihat? Saya melihat nasi jamblang, gitu kan. Karena ada restoran nasi jamblang samping, enggak apa-apa, yang penting at least kamu bisa melihat dulu. Ya, Tuhan ngomong, oh baik sekali penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Enggak perlu mampu dulu saudara. Yang penting apa? Taat kepada panggilan Tuhan. Saya berharap setiap kita boleh memenuhi panggilan Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kecuali orang yang gaptek atau gimana, yang sampai udah gak mau apa-apa ya. Tapi sebetulnya semuanya orang itu pegang HP. Nah, kadang-kadang kan kita itu tergantung dari kita. HP kita mau di silent atau voice itu bisa volumenya bisa dibesarin, bisa dikecilin, tergantung dari kita. Kalau ada panggilan atau ada WA atau ada telepon, itu kan tergantung dari kita. Kita itu kalau volume digedein, walaupun HP itu kita tinggal tempat HP itu jauh dari kita, tapi karena volumenya itu besar, otomatis kita dengar. Dan biasanya itu setiap HP kan ada ringtone-nya, betul nggak? Tergantung dari kita kan, mau ringtone apa. Nah begitu kita lihat familiar dengan ringtone-nya kita, HP itu dimanapun juga kita akan dengar, oh itu HP-nya saya, betul nggak? Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tuh sebetulnya punya spesial ringtone. Ya, kita punya spesial ringtone sehingga kita itu tahu ini panggilan dari Tuhan. Ya, kadang-kadang kan begini, kalau kita ini ada beberapa ringtone. Kalau ringtone-nya orang ini bunyinya begini. Nah, seringkali saya mendengar ada beberapa orang yang ringtone-nya di saya itu tok-tok gitu WA-nya. Oh saya tahu ini orang ini yang WA sama saya. Saya sudah familiar. Demikian juga kalau saudara misalnya ngasih tahu berapa banyak orang yang seringkali ngomong sama saya, aku enggak dengar suara Tuhan, aku enggak dengar panggilan, aku sampai enggak ngerti panggilan aku apa. Karena aku enggak ngerti ini panggilan Tuhan atau bukan buat saya. Sebetulnya kalau kita familiar dengan suara Tuhan, itu kita bisa tahu siapa yang telepon karena ringtone-nya beda. Ya, jadi saya berdoa, ayo kita harus punya kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Ya. Ada seseorang yang pada saat saya doa, Tuhan ngomong, kamu itu ya, Tuhan tuh pesan, tidak semua yang ditawarkan kepada kamu, kamu harus ikuti. Misalnya ditawarin, di sini ada seminar, di sini ada KKR, di sini ada PA, semuanya kamu datangi. Nah, harus cari kehendak Tuhan, berdoa dulu mana yang Tuhan mau. Nah, setelah itu dia mulai belajar. Tidak semua pelayanan, tidak semua kebaktian atau PA atau apapun yang dia harus ikuti, ada acara apapun. Mulai dia belajar berdoa dan tanya Tuhan. Dengan mengerti akan semua perjalanan hidupnya, sekarang dia pintar. Wah aku tahu, kalau ada sesuatu yang ditawarkan, ini ada ini, dia berdoa dulu.
Dan dia merasa kalau tidak sejahtera dalam hatinya dia nggak pergi. Nah itu belajar mendengar panggilan Tuhan dan memenuhi apa yang Tuhan mau. Jangan setiap apa yang ditawarkan terus kita mau. Tapi belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar panggilan Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang peka dan cepat meresponi apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari pertama dari minggu ini Tuhan. Kami boleh datang kembali di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami selama 1 jam untuk memenuhi akan cawan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat waktu yang kau berikan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Buat kami meresponi panggilan-Mu Bapa. Dan mempunyai suatu kepekaan untuk mendengar apa yang Engkau mau. Buat kami, tindakan kami benar berkenan di hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, respon itu daripada kami. Engkau tidak pernah memaksa. Begitu juga dalam hidup kami. Buat kami menyetel akan hidup kami punya volume yang cukup tinggi. Sehingga dimanapun juga, kapanpun juga Engkau memanggil kami. Kami boleh mendengar akan panggilan-Mu. Dan kami meresponi akan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih buat hari ini. Saat ini ya Tuhan, berikan kepada kami roh kepekaan untuk mengerti akan panggilan kami. Supaya kami berjalan tepat di tempat rel yang Engkau mau. Bapak, saat ini tetap kami mau berdoa buat lawatan Tuhan. Sebentar lagi ada lawatan di Pulau Bali. Kami minta anugerah-Mu. Mungkin kami tidak bisa berangkat. Tapi kami punya andil dalam lawatan. Buat kami bisa menjadi pendoa. Boleh kami bisa memberikan dana. Sehingga semuanya dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam lawatan ini Tuhan. Pakai kami dalam bentuk apapun mendengar dan meresponi akan panggilan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami minta pemulihan perekonomian Tuhan. Kami minta pemulihan akan semua kekuatan kesehatan supaya pandemi ini mulai surut dan tidak akan ada lagi wabah-wabah apapun. Engkau tahu saat ini menjelang Idul Fitri Tuhan. Menjelang lebaran kami minta supaya semua virus-virus ini Engkau sendiri singkirkan Tuhan dari bumi Indonesia ini. Dari bumi yang ada yang menjadi ciptaan-Mu. Sehingga tidak akan ada virus-virus lagi yang mengganggu akan keadaan kesehatan umat manusia. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan daya tahan tubuh yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima daya tahan tubuh yang tidak diberikan oleh dunia. Sehingga semua virus yang ada yang berkeliaran di udara maupun di bentuk apapun tidak akan mengena akan hidup kami. Karena kekuatan dan kesehatan daya tahan tubuh kami terima setiap hari di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengadakan pemulihan dalam segala bidang yang ada dalam bangsa dan negara kami. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan keadaan cuaca, keadaan malapetaka yang mau tidak mau terjadi. Kami mohon anugerah-Mu, biarlah Engkau yang akan memegang kendali di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini berdoa
buat setiap pendengar dimanapun juga berada, kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami minta lawatan-Mu terjadi atas kami dan setiap yang mendengar pada pagi hari ini. Kami berdoa, lawatlah Tuhan, di mana banyak masalah yang terjadi. Apabila mengalami jalan buntu di dalam usahanya, Engkau datang dan Engkau membuka semua pintu. Dan apabila menghadapi akan sakit penyakit, kami minta di dalam nama-Mu, roh kekuatan kesehatan memasuki akan setiap tubuh-tubuh yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat semua masalah-masalah perekonomian, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah perpecahan dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan jalan keluar buat mereka semua Tuhan. Sehingga kami tahu di dalam Engkau selalu ada jalan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa di tempat ini. Engkau bekerja Tuhan. Engkau bekerja sampai banyak kesaksian yang akan menyaksikan bahwa doa-doa kami Engkau dengar dan Engkaulah jawaban satu-satunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini merupakan sesuatu pengurapan yang berasal daripada-Mu. Sehingga sepanjang hari ini kami hidup di bawah pengurapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan ini memasuki akan seluruh hidup kami dan keluarga kami. Pengurapan ini masuk dalam mata kami, telinga kami juga Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, biarlah hati kami tetap melekat kepada-Mu dan tidak ada sesuatu roh keraguan-raguan yang ada dalam hidup kami. Melainkan Engkau cabut semua roh ketidakpercayaan yang ada dalam hidup kami. Roh kekhawatiran dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah tangan kami ini penuh dengan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau hari ini. Dan apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Melainkan Engkau terus membukakan jalan-jalan buat kami. Semua yang tertutup menjadi terbuka. Bahkan semua barang-barang yang kami akan jual, semua yang akan kami kerjakan, semuanya mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kaki kami Tuhan, supaya tidak terantuk kepada batu. Melainkan tidak ada yang kesandung dalam hidup kami, baik perkara jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena kami tahu Engkau Bapa yang peduli dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.